dan kita juga perlu tahu. Itu sejarah, ini sejarah, bukti sejarah bagaimana agungnya ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para raja aja ingin mesantren dulu itu. Para raja ingin mesantren, masya Allah, masya Allah. Sekarang pembantu aja ndak mau ngaji. Dulu para raja aja ingin mesantren. Allah, saking kelihatan ya kesempurnaan ajaran agama Islam ini, karena pembawa-pembawanya para wali, doanya mustajab, masya Allah, karomahnya nampak, ya, takjub. Ilmu siapa di muka bumi ini yang bisa menyamai ilmunya wali? Ya, kira-kira universitas mana yang bisa mencetak seseorang jadi wali yang mustajab doanya? Tidak ada. Tapi dulu di pesantren-pesantren justru mencetak orang-orang seperti itu. Makanya banyak yang ingin pesantren dulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalati wa atammu taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap para pencari ilmu dimanapun berada yang ikut menyimak melalui audio video streaming, dimanapun berada, terkhusus keluarga besar pesantren, madrasah, majelis ta'lim Miftahul Jannah An-Nuriyah yang disesepuhi oleh almarhum pengersa Al-Ustadz Ade rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah, dan juga keluarga beliau, putri-putri dan menantu-menantu beliau yang tampil meneruskan jejak almarhum, yang mana meneruskan jejak almarhum dalam arti meneruskan jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tugas mengajarkan ilmu Allah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan agama, ajaran Allah dan Rasulnya, mengajarkan sunnah-sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sisi keilmuan sampai sisi pengamalan, sisi niat, sisi al-akhlaqul karimah dan adab, sisi kalimat thayyibah, dan sisi dakwah lagi kesananya. Ini semua adalah murni perintahan Allah dan perintahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan langsung oleh beliau dalam hidupnya selama 23 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah
yang sangat besar, perintah dari Allah Jalla Jalaluhu Wahdah, dari mulai usia 40 tahun sampai usia 63 tahun. Karena Nabi kita diangkat sebagai utusan Allah oleh Allah dalam usia 40 tahun. Di Gua Hira, setelah beliau pertapa di sana beribadah kepada Allah menyendiri, tidak lama kemudian beliau mendapatkan tugas dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Beliau diberi wahyu oleh Allah dengan wahyu yang pertamanya yang masyhur, yaitu surah Al-Alaq. Itu terjadi pada malam Senin di usia beliau 40 tahun. Keesokan harinya mulailah beliau bangkit berdakwah. Siapa yang paling pertama didakwahi? Istrinya sendiri, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Lalu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra membawa beliau ke pamannya, yaitu Warqah bin Naufal. Itu adalah sesepuh ya, ulamanya di kaum Kristen saat itu, yang hafal kitab terdahulu. Begitu Warqah bin Naufal mendapatkan berita diangkatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, yang Rasulullah langsung menceritakan kronologis terjadinya pengangkatan dirinya sebagai Rasul. Dan Rasulullah datang dalam arti bukan konsultasi seperti yang pernah diucapkan oleh sebagian orang yang mengucapkan bahwa Rasulullah datang ke Naufal bin Warqah bin Naufal itu konsultasi. Lah, tidak. Beliau seorang Rasul. Ya, ingat. Tapi beliau justru melaksanakan tugas dakwah. Dan Warqah bin Naufal, beliau termasuk yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berjanji, kata Warqah bin Naufal kepada Nabi kita, kalau sampai waktunya engkau diusir oleh kaummu, dan akulah, kalau aku masih hidup, aku yang akan menjadi pembelamu ya, di depan. Rasulullah SAW bertanya kepada Warqah bin Naufal, awa mukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengusir saya? Ya. Lalu Warqah memberitahu semua Rasul seperti itu, dan diusir oleh kaumnya. Dan ternyata benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang diterima oleh Rasul-Rasul Allah yang lainnya yang sebelumnya. Boleh diusir oleh kaumnya, bahkan lebihnya beliau bukan cuma diusir, tapi beliau mau dibunuh atas kesepakatan semua para pemimpin-pemimpin Quraisy setelah bermusyawarah secara rahasia di Darun Nadwah, gedung
MPR-nya itu kan di Makkah saat itu, bahwa keputusannya Muhammad harus dibunuh. Ya, selama masih hidup tetap akan jadi biang kerok bagi kita semua. Ya. Terjadilah rencana pembunuhan pada malam Senin, yaitu saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam tersebut hijrah ya, dari Makkah ke Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijaga ketat pintunya sama para algojo di malam tersebut dengan terhunus pedang. Bukan satu dua, dan puluhan algojo. Tidak mungkin ya secara kemampuan manusiawi Rasulullah bisa lolos. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ditolong oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dibela oleh para malaikat Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan doanya oleh Allah, dikasih mukjizat oleh Allah. Yang ini ya, diperlihatkan oleh Nabi kepada mereka ketika malam tersebut Nabi mau keluar dan Nabi di dalam rumahnya berdua dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, yang saat itu masih sangat muda belia sekali, belum menjadi menantu Nabi. Tapi Sayyidina Ali kan saudara Nabi, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib itu uaknya Nabi. Ya, suka disebut paman uak Nabi karena ayah Nabi adalah putra Sayyid Abdul Muthalib yang paling bungsu, yang paling akhir. Sehingga Sayyid Abdullah kepada Abu Thalib itu kakak, kepada Sayyidina Hamzah kakak, kepada Abu Lahab kakak, kepada Sayyidina Abbas kakak. Nah, Sayyidina Ali ini seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas kakaknya Sayyid Abdullah, Abu Thalib kakaknya Sayyid Abdullah. Jadi Rasulullah kepada Abu Thalib itu, kalau istilah kita di kita uak namanya kan, tapi suka disebut paman. Kalau istilah paman di kita adiknya bapak atau adiknya ibu, kan? Sayyidina Ali adalah keluarga Nabi yang paling dulu masuk Islam dari golongan anak-anak. Kalau dari golongan perempuan yang paling awal masuk Islam adalah istri beliau sendiri, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala. Kalau dari golongan laki-laki yang sudah dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kalau dari golongan abid, ya, abid itu orang yang diperjualbelikan dulu. Nah, adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bukan asli orang Arab, tapi orang Ethiopia, ya, orang Habasyah. Sayyidina Ali karramallahu wajah adalah pemuda yang siap mengorbankan dirinya, siap mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahu kepada Sayyidina Ali bahwa malam itu beliau akan keluar atas izin Allah, atas perintah Allah, harus hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan Sayyidina Ali sudah diamanati nanti harus hijrah membawa sebahagian keluarga Nabi yang masih tertinggal di Makkah terakhir. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi saat itu
yang sudah hijrah duluan ke Ethiopia, ke Habasyah. Ada yang juga yang duluan ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut, malam Senin, keluar dari rumah beliau. Pas mau buka pintu, di luar itu sudah siap berjajar para algojo yang siap menghabisi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat dari awal surat Yasin sampai fahum la yubsirun, sambil mengambil segenggam pasir. Lalu begitu buka pintu, mereka tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat Nabi keluar. Enjoy saja semuanya di pintu, di depan pintu rumah Nabi itu. Masya Allah. Lalu Nabi menaruh pasir tersebut di setiap kepala itu algojo saling sikut satu sama lainnya. Lu apa-apaan naruh pasir di kepala gua lo, gitu kan? Allah, siapa? Gua juga sama tuh. Lu yang bikin gitu. Akhirnya semuanya penuh kepalanya dengan pasir semuanya. Allah. Ini kalau secara politik ini artinya sudah memberikan jawaban kamu kalah telak, ya kan? Kamu kalah telak meskipun dengan pedang yang terhunus, ya. Artinya kamu sudah kalah telak gitu kan? Sengaja ditaruh. Dan Rasulullah SAW langsung keluar ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, lalu mengajak Sayyidina Abu Bakar. Saat itu sebelum subuh Rasulullah langsung naik ke Gua Hasur, tidak jauh dari Makkah, ya Gua Hasur, dan di sana beliau ngumpet selama 3 hari 3 malam, semuanya atas perintah Allah. Sehingga pada akhirnya dicari nggak dapat, sampai ke Gua Hasur yang nyari semuanya tidak menyangka ada Rasulullah di dalam, karena di pintu gua itu ada sarang laba-laba yang menutupi mulut gua, dan juga ada merpati yang sedang mengerami anaknya, sehingga mereka tidak menyangka ada Nabi di dalam. Dan mukjizat lagi, Masya Allah. Mereka pada turun dari Gunung Sur, lalu Rasulullah, setelah mereka turun, Rasulullah SAW di malam hari turun dari Gua Sur, lalu berangkat bertiga. Itu beliau dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan di tali untanya dipegang oleh penunjuk jalan. Tidak seperti biasanya jalannya, tapi jalan yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang yang mau berangkat ke Madinah. Yang membawa, yang menjadi penunjuk jalan namanya Abdullah bin Uraiqid. Saat itu dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lolos Rasulullah SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Ya, sampai di Madinah Al-Munawwarah persis pada hari Senin. Ya, persis pada hari Senin. Hanya beberapa hari Rasulullah SAW dalam perjalanan, keluar malam Senin, lalu naik ke Gua Hasur malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Rasulullah berangkat dari sana ke Madinah sampai ke Kuba persis pada hari Senin. Lalu sampai di Kuba, beliau membangun masjid pertama di Madinah. Yang dibangun adalah Kuba. Insya Allah itu Kuba itu masjid yang sangat bersejarah.
Ya, masjid yang diagungkan oleh Allah, yang mana turun ayat la masjidun ussisa ala taqwa, itu Kuba. Saat itu hanya 4 hari bikin masjid di Kuba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya Rasulullah SAW berangkat ke jantungnya Madinah. Masya Allah. Sehingga Masjid Kuba diziarahi terus oleh Nabi selama hidupnya. Setiap hari Sabtu. Kadang Nabi naik unta, kadang Nabi jalan. Ya, pokoknya setiap hari Sabtu Rasulullah SAW ke Kuba. Ya, dan Rasulullah menyatakan salah satu keunggulan Masjid Kuba itu, kalau dari rumahnya bersuci terus ke Kuba, terus sholat 2 rakaat, itu sama dengan melaksanakan umroh yang diterima oleh Allah. Di orang Madinah yang ingin keutamaan umroh dulu dari zaman Nabi itu, para sahabat Nabi, ya, kalau tidak ada udzur setiap hari Sabtu ke Kuba. Maka kalau hari Sabtu di Kuba itu ramai, karena Nabi setiap hari Sabtu. Masya Allah. Ini perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Setelah 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah berjuang menyampaikan ajaran Allah dan juga menjalankannya, memberikan contoh kepada umat tentang betapa sempurnanya ajaran Allah, baik dari sisi keilmuan, niat, pengamalan, akhlak, dan dari sisi ucapan. Nah, sampai buah daripada pengamalan ajaran Allah, Nabi buktikan semuanya. Yang masuk Islam semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Namun yang membenci kepada Nabi juga terus bertambah. Tadinya yang membenci kepada Nabi hanya sebatas keluarga dan tetangga. Tapi seiring dengan banyaknya yang masuk Islam, mereka tidak tinggal diam. Yang membenci Nabi itu mengajak orang-orang di luar Makkah agar memusuhi Nabi. Kerajaan-kerajaan yang di luar agar memusuhi Nabi. Bergabung saat itu. Sampai puncaknya bergabung antara penyembah berhala, ya, dan juga antara kaum Kristiani saat itu, antara kaum Yahudi saat itu, tambah lagi kaum Majusi, kan? Nah, bergabung semuanya. Bahkan ketika Nabi di Madinah, yang memusuhi Nabi itu ada yang musuh dalam selimbut. Itu terjadinya di Madinah. Di Makkah tidak terjadi. Di Madinah terjadinya, yaitu kaum munafikin. Kaum munafikin itu musuh dalam selimbut. Dohirnya seperti halnya muslim, biasa berjamaah sholat, menjalankan agama Islam, kan? Puasa, zakat. Namun pada hakikatnya dalam hatinya mereka tidak beriman sama sekali. Mereka membenci kepada Rasulullah SAW. Namun mereka tidak berani karena kekuatan Nabi. Ya, mereka tidak berani mengutarakan kebencian mereka di dalam hati. Namun ini kaum munafikin ini lebih berbahaya ketimbang yang terang-terangan menentang kepada Nabi. Karena ini merusaknya dari dalam. Namun Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat kepada para sahabat dengan tanda-tanda munafik. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ayatul munafiqin salat. Tanda-tanda munafik itu 3. Idza haddath kadzib. Kalau ngomong suka bohong. Ya.
Wa idza apa? Wa idza akhlafa wa idza wa'ada apa? Akhlafa. Ketika kalau berjanji suka suka jalir. Ketiga wa idza tumina khana. Kalau diamanati suka khianat. Rasulullah hanya dengan isyarat saja. Tapi di zaman Nabi semuanya kan betul-betul sahabat Nabi itu menjalankan ajaran Nabi. Semuanya mengamalkan wasiat Nabi, dohirnya dan batinnya. Sehingga gampang kelihatannya. Gampang kelihatannya ini orang yang munafik atau bukan, gampang kelihatannya saat itu. Karena para sahabat Nabi orang-orang sempurna semua. Sekali Nabi memerintahkan, tidak dinantikan, dijalankan. Sekali Nabi melarang, tidak dinantikan, dijauhi. Itulah akhlaknya para sahabat Nabi. Karena keimanan para sahabat Nabi itu dibarengi dengan kecintaan yang sempurna, dibarengi dengan rasa ta'zim yang memenuhi jiwa mereka. Masya Allah. Nah, maka gampang kalau melihat orang itu gampang. Ini munafik atau bukan itu kelihatan dari tandanya. Nah, ini sudah berani bohong ini kan. Karena sahabat Nabi tidak berani bohong. Ini udah jalir ini kan. Walaupun sahabat tidak suudzon kan, tapi tandanya sudah ada kan? Sehingga semakin diperketat kehati-hatian itu. Maka para sahabat selalu lolos dan selamat dari tipu daya kaum-kaum munafikin. Karena para sahabat selalu mendengar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah Al-Munawwarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin leluasa. Ya. Kalau di Makkah tidak begitu leluasa, tapi di Madinah Rasulullah leluasa dalam berdakwah. Sehingga di Madinah Al-Munawwarah mulai terbuka dan dengan pesat penyebaran ajaran Allah, penyebaran ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Pesatnya itu sangat-sangat pesat sekali. Sangat-sangat pesat sekali. Dan Nabi begitu hijrah ke Madinah itu sudah banyak yang masuk Islam di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Nabi ketika ke Madinah itu disambut oleh muslimin ya, yang ada di Madinah Al-Munawwarah ya. Dan sudah banyak kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah Al-Munawwarah ya. Sehingga bersatu padu antara kaum muhajirin dan antara muslimin yang ada di Madinah yang disebut kaum Ansor. Lalu membangun peradaban ya, membangun, Masya Allah, sistem dakwah yang sempurna di Madinah Al-Munawwarah, membangun sistem belajar dan mengajar, sistem pendidikan yang sempurna. Maha gurunya satu, kan? Sang pendidiknya satu, sang murabbinya satu, sang mursyidnya satu. Masya Allah, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam waktu yang singkat. Tidak ada bangunan pesantren, tidak ada. Yang ada hanya bangunan masjid saja. Maka di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan mendidik para sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW menjadikan semua rumah-rumah sahabat agar dijadikan pesantren masing-masing, agar dijadikan madrasah, yakni tempat belajar.
Sehingga rumah-rumah sahabat ramai dengan pendidikan keilmuan, ilmu Quran dan ilmu sunnah. Masya Allah. Sehingga lahir dari rumah-rumah sahabat, Masya Allah, orang-orang besar. Karena dulu itu kompak. Suaminya ngaji, istrinya ngaji, dan gurunya Nabi. Dan Masya Allah, suaminya mengamalkannya, istrinya mengamalkannya, sehingga rumahnya menjadi rumah ilmu, rumah amal, rumah akhlak dan adab, rumah kalimah thayyibah, semua rumah sahabat. Bahkan kebun-kebun para sahabat menjadi tempat-tempat pengkajian keilmuan dan amaliyah. Allah bahkan di Madinah Rasulullah SAW membangun pasar. Dan pasar yang dibangun oleh Nabi tidak bisa terbayangkan di zaman sekarang. Apakah ada pasar yang seperti di zaman Nabi? Kenapa? Karena di pasar, Masya Allah, pasar Nabi itu menjadi tempat yang suci dan bersih dari najis pasarnya, dan menjadi tempat pembahasan ilmu agama. Dan jadi orang kalau masuk ke pasar, antara sahabat dan sahabat yang dibicarakan itu bukan ini berapa harganya, ini dibikin dari apa, cerita dunia, tidak ada. Hanya jual beli, hanya sekilas saja, hanya selintas saja. Tapi yang panjangnya pembicaraan tentang keilmuan dan tentang kebesaran Allah, tentang kebesaran Rasulullah SAW, tentang hukum-hukum Allah. Kan? Bayangkan, ini yang dibicarakan setiap waktu antar sahabat, sehingga sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu mendapatkan ilmu yang banyak dari temannya langsung. Dan lebihnya bukan cuma pembahasan saja, tapi dengan praktek ilmu, dengan praktek pengamalannya. Allah, dengan akhlak dan adab. Masya Allah, kalimat thayyibah yang diucapkan sehingga gampang orang mencernanya, itu kan? Karena kehidupannya seperti itu. Pasar menjadi tempat sholat, pasar tempat pengkajian Al-Quran dan Sunnah. Bayangkan, kan? Ini pasarnya Allah. Di zaman kita di mana? Sehingga kalau kita membayangkan dulu katanya para imam-imam kita juga, imam besar, banyak yang di pasar ya. Iya, Imam Abu Hanifah aja di pasar kok. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, jual beli di pasar. Ya, punya pasar, jual beli di pasar. Allah. Banyak lagi para wali-wali besar, para wali-wali kutub punya jongko di pasar, jualan. Iya, jualan. Kita dengar Said Imam Sahal At-Tustari, seorang wali besar, ulama besar yang disebut-sebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Imam Sahal, apa usahanya? Di pasar usahanya, jual beli. Ya, bukan Haji Salim saja ya yang suka ke pasar, bukan. Ini imam-imam besar. Nah, seperti apa ya kehidupan mereka? Jangan dibayangkan sama dengan pasar yang sekarang. Jangan dibayangkan sama yang dibicarakannya dengan apa yang dibicarakan oleh umumnya orang-orang ketika di pasar. Masya Allah. Jadi pasarnya itu dulu itu bukan cuma pusat jual beli, tapi juga pusat dakwah. Pasarnya itu pusat pengkajian ilmu. Bayangkan, wali kutub yang dagang di pasar. Kadang-kadang sekarang baru ustadz baru jadi udah malu dagang. Udah malu dagang. Terus mau apa? Kalau mau makan mau apa? Mau minta, kan? Minta nggak baik. Mengharapkan pemberian orang juga nggak baik, kan? Jangan malu kita cari duit ke pasar, jangan malu. Lihat, Allah saja memujinya di dalam Quran. Dan yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Bukan begitu? Para rasul yang lain kan biasa makan makanan biasa. Lalu
Para rasul juga, para nabi juga, wa yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Ya? Bukankah Allah memujinya dalam Quran? Ketika orang-orang Mekah, orang Arab tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, lalu menjadikan alasan tidak berimannya mereka kepada Nabi karena buat apa saya beriman kepada seorang Rasul yang makan seperti kita, lalu masuk ke pasar seperti kita, gitu kan? Wa yamshi fil aswaq, dijawab oleh Allah bahwa para nabi yang lain juga sama, yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq, makan makanan biasa dan masuk pasar. Allah, catat oleh kita, catat oleh kita, catat oleh kita. Ya, dari sisi kemaslahatan hidup manusia itu, Allah sudah menjadikan ya, bahwa perniagaan, bahwa jual beli, bahwa bisnis bagian dari kepada kasab yang halal ya, bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya, bahkan para rasul yang lain, ya hatta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankannya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya sebab kasab yang halal itu ya, ada dua yang terbaik. Satu tani, kedua dagang. Ya, bisnis jual beli. Sini ikhtilaf di antara dua kelompok para ulama. Sebagian ulama mengatakan tani lebih baik, lebih unggul, kan? Karena lebih terjaga kehalalannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kul min kadiyaminik, pada sahabatnya, kamu makan dari keringat tangan. Ya? Dan para sahabat Nabi banyak yang tani. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa at-tijarah afdal. Ya, jual beli itu lebih utama daripada tani. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberi contoh, beliau berdagang. Ya, Rasulullah juga berdagang, bisnis. Ya, Allah. Namun tentunya berbeda. Tidak mungkin bisa disamakan bagaimana kehidupan seorang nabi, seorang rasul ketika berbisnis masuk pasar. Bagaimana kehidupan wali itu kan ketika masuk pasar. Orang-orang soleh ketika masuk pasar. Niatnya tentu beda dengan kita. Alam hatinya itu kan, hubungannya dengan Allah beda dengan kita. Kita mau boro-boro masuk pasar, di masjid aja sudah lupa kepada Allah. Dan tapi orang-orang seperti itu masuk pasar, berapa banyak orang yang mendapatkan ilmu, kan? Karena beliau-beliau masuk pasar. Di pasar banyak orang yang dapat ilmu. Di pasar banyak orang yang dapat barokah, kan? Karena masuk pasarnya juga beliau-beliau itu niat berdakwah. Nah, makanya jangan salah ya, menafsirkan sejarah bahwasanya agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Gujarat. Begitu bukan? Sering dengar? Ini penafsiran yang tidak tepat. Penafsiran yang tidak tepat. Apalagi dengan tudingan-tudingan yang sangat-sangat ya buruk sekali. Bahwasanya Islam masuk ke Indonesia, mereka dari Arab
ya, yang mana mereka keluar dari negerinya karena alasan politik, ya, sehingga menjepit mereka, menghimpit mereka, ya. Mereka kabur dari sana, ya, ke Indonesia. Ada lagi yang mengatakan bahwa mereka di sana karena kemiskinannya, ya, mereka di sana, maka mereka berhijrah ke Indonesia. Ya. Ini tudingan-tudingan yang sangat-sangat, ya, keji, ya, sangat-sangat keji. Tidak. Mereka datang ke Indonesia itu dengan niat berdakwah. Ingat. Dan kasab mereka kebanyakannya berdagang. Indonesia, ya, menjadi mayoritas muslim di dunia terbesar, ya, karena dakwahnya mereka, karena taklimnya mereka. Masya Allah. Sehingga Indonesia berubah dari masa kekufuran menjadi masa keimanan, dari masa kebodohan menjadi masa kealiman. Masya Allah. Dari masa kehinaan menjadi masa kemuliaan, dari masa kekotoran menjadi masa kesucian, dari masa yang gelap gulita ke masa yang terang benderang. Dengan dakwahnya beliau-beliau, lahirlah di Indonesia para wali yang sangat banyak jumlahnya. Lahirlah di Indonesia para ulama-ulama besar yang banyak jumlahnya. Lahirlah di Indonesia para solihin, orang-orang soleh, para siddiqin, para muqarrabin, dan yang banyak sekali jumlahnya. Dan setidaknya adalah orang-orang yang beriman, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Untuk mencetak seseorang yang tadinya bodoh menjadi orang alim ulama, apalagi menjadi wali, ini kan gurunya harus wali. Gurunya ini harus wali, gurunya harus ulama. Lalu bagaimana bangsa Indonesia berubah menjadi para wali dan para ulama yang banyak saat itu? Bukan saja mereka, ya, berpindah agama dari Hindu ke Islam, dari Buddha ke Islam, dari Konghucu ke Islam, dari, ya, apalagi yang tidak beragama sama sekali ke Islam. Dan tidak hanya segitu saja, tapi mereka banyak yang menjadi ulama, yang menjadi wali-wali besar. Nah, mungkin nggak kalau pendidiknya bukan wali? Bisa terjadi nggak kira-kira di Indonesia? Kan? Lahir para ulama-ulama besar. Kalau saat itu yang dakwahnya bukan ulama, tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Apalagi sebagai pedagang. Kira-kira pedagang bisa mencetak seseorang menjadi ulama? Mungkin nggak? Hah? Apalagi jadi wali? Lah, ada mustahilun. Ya, perkara yang mustahil. Ya. Maka ini ada kesalahan, ingat, dalam tafsiran, dalam sejarah ini. Lah, tidak begitu. Kalau kalian mau tahu dulu yang berhijrah mereka, dan ingat, atas tugas suci dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dari para ulama leluhurnya, guru-gurunya, tugas dakwah bukan cuma ke Indonesia tapi ke berbagai penjuru dunia. Tugas dakwah, ingat. Dan beliau-beliau, ya, masuk ke Indonesia itu, beliau adalah wali-wali besar, wali-wali kutub banyak, kan? Ingat,
Sehingga datang ke Indonesia, bangsa Indonesia menyaksikan kesempurnaan ajaran, menyaksikan kesempurnaan akhlak dan adab, menyaksikan kesempurnaan amal soleh dan kalimah thayyibah, sampai mustajabnya doa, sampai karomah. Kenapa yang datangnya bukan sembarang orang, tapi wali-wali besar, sehingga terpikat orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, dan terpikat dengan ajaran baru yang disebut dengan ajaran Islam. Maka akhirnya ya, mereka rela meninggalkan agama-agama mereka tanpa ada genangan darah, tanpa ada permusuhan. Allah langsung baiat kepada para aulia-aulia saat itu, ya. Masya Allah, berguru kepada beliau-beliau, sehingga dalam waktu yang singkat berubah. Masya Allah, berubah menjadi ulama-ulama, menjadi wali-wali besar. Mulailah Indonesia berubah saat itu. Episodenya adalah episode kelahiran para aulia, kelahiran para ulama saat itu. Masya Allah. Sehingga yang disebut wali itu di masa itu nampak. Orang awam aja bisa tahu ini wali, nampak di masa itu. Semakin banyak wali itu. Puluhan tahun setelahnya terus mencetak wali lagi. Dari masa Wali Songo sampai masa kakek kita masih ada wali. Mama Eyang Cibaduyut di masa kakek kita, Mama Eyang Cibabat di masa kakek kita. Itu wali-wali besar. Mama Eyang Rende di masa kakek kita, Mama Eyang Bojong kakek ya di masa kakek kita. Ini wali-wali besar. Masya Allah, di zaman kakek wafatlah beliau-beliau kan, yang memiliki karomah. Masya Allah, di Pulau Jawa ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak wali-wali besar di masa kakek itu. Orang awam aja bisa ketemu wali. Sekarang kan remeng-remeng yang disebut wali itu yang seperti apa ya. Kadang-kadang banyak yang ketipu ya, kena prank. Kena prank kan. Masya Allah. Allah. Wafat beliau-beliau, lalu ya, ke bawahnya tidak ada regenerasi kewalian. Masya Allah kan? Hatta keulamaannya saja sudah mulai menghilang ya. Akhirnya kita ada di masa apa? Penurunan nilai. Kalau dulu meningkat ya, begitu Wali Songo datang meningkat. Oh, ini masa keemasan saat itu. Benar-benar. Nah, sekarang masa penurunan. Ini masa penurunan ini harus dipertahankan oleh kita. Jangan sampai masuk kepada masa hilangnya agama di kita. Ini baru penurunan nilai. Ya, sholat masih ada, puasa masih ada, syariat masih ada, Quran, hadis masih ada, kitab-kitabnya masih ada. Tapi ya, yang memiliki ilmu secara sempurna seperti dulu sudah mulai sangat jarang, bisa dihitung jari. Yang bisa mengamalkannya dengan benar seperti dulu masih sangat jarang ya. Sangat sulit di zaman sekarang ini. Yang doanya mustajab apalagi ya. Sekarang mendoai yang kesurupan juga, malah yang kesurupannya yang membaca doa. Dek dibura kapi heulaan dibura kuno kesurupan. Masya Allah ya. Allah ya. Ini buka sejarah ya, karena di sini tempat pendidikan. Mudah-mudahan anak-anak kita juga mendengarnya, dan kita juga perlu tahu. Itu sejarah, ini sejarah, bukti sejarah bagaimana ya,
agungnya ajaran Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para raja aja ingin mesantren dulu itu. Para raja ingin mesantren, masya Allah, masya Allah. Sekarang pembantu aja ndak mau ngaji. Dulu para raja aja ingin mesantren. Allah, saking kelihatan ya kesempurnaan ajaran agama Islam ini, karena pembawa-pembawanya para wali, doanya mustajab, masya Allah, karomahnya nampak, ya, takjub. Ilmu siapa di muka bumi ini yang bisa menyamai ilmunya wali? Ya, kira-kira universitas mana yang bisa mencetak seseorang jadi wali yang mustajab doanya? Tidak ada. Tapi dulu di pesantren-pesantren justru mencetak orang-orang seperti itu. Makanya banyak yang ingin mesantren dulu itu. Ya, sekarang banyak yang tidak ingin mesantren. Kenapa? Daya tariknya tidak ada. Ya, daya tariknya yang menghilang. Nah, kalau masih ada satu aja contoh, masih mustajab doanya kiai-kiai itu semuanya, oh itu sudah masih mantep lah, masih mantep. Sekarang kan kiai-kiainya juga susah yang mustajab doa, gitu kan? Masya Allah. Allah, 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 Allah. Nah, kembali kepada sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah, kira-kira 2 tahun kurang sebelum hijrah, setelah beliau berdakwah selama 11 tahun, kan? Lebih, karena di Makkah itu kan 13 tahun, di Madinah 10 tahun Nabi sampai wafat, jadi jumlah 23 tahun. Ini masa dakwahnya Nabi, ya, melahirkan ratusan ribu sahabat, di atas 150 ribu sahabatnya, masya Allah. Nah, setelah Nabi melewati dalam dakwahnya 11 tahun, ya lebih, Nabi dikasih apresiasi oleh Allah. Nabi dikasih apresiasi oleh Allah, medali tertinggi. Apa? Diundang oleh Allah untuk bertemu dengannya secara khusus, yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Ini setelah Nabi melewati ya, proses menjalankan tugas yang sangat berat sekali, masya Allah, dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, dengan ridho, dengan siap babak belur, difitnah, didustakan, diperangi, dizalimi, dicaci, dimaki, bayangkan sampai mau dibunuh, tapi Nabi harus senyum. Nabi harus tetap menyayanginya. Ingat, tidak boleh berubah dari sayang kepada murka. Akhlakul karimah harus tetap terasa oleh mereka yang memusuhinya dan yang memeranginya. Raut wajah Nabi yang sumringah, senyum manisnya harus tetap terlihat oleh mereka yang memeranginya, masya Allah, yang memusuhinya. Allah, silaturahmi Nabi kepada mereka dan kebaikan Nabi kepada mereka, ngasih makanan kepada mereka. Siapa yang mereka yang dikasih? Mereka yang memusuhi Nabi, mereka yang memerangi Nabi, mereka yang mencaci maki Nabi. Ditengokin yang sakitnya. Siapa yang ditengokin? Mereka yang memusuhi Nabi, mereka yang memerangi Nabi. Kira-kira kita bisa nggak jadi kiai seperti itu? Orang ada tetangga benci banget sama kita, kan? Giliran sakit mau ditengok gak kira-kira? Sudah najis deh. Gitu kan? Wah, ya. Allah, Nabi itu langsung terjun ke masyarakat. Beda dengan seperti zaman kita. Kita kalau jadi kiai paling duduk di pesantren, ya kan? Nabi bukan, terjun ke masyarakat, ke gunung-gunung, ke pasar-pasar. Tidak diundang, nggak dikasih amplop. Enggak.
dengan uang sendiri sampai habis kekayaan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, wanita terkaya di Makkah yang jaringan perdagangannya Masya Allah sudah antar negara, Irak, Iran, mana lagi, Syria, Palestina, Mesir, Yaman. Itu jalur perdagangannya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra tuh. Masya Allah. Allah habis semua, dan semua dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, dipakai berjuang, dan Masya Allah dalam menyebarkan ajaran Allah dan ajaran beliau kepada umat. Allah sampai Sayyidatina Khadijah Al-Kubra pernah menawarkan diri beliau sampai beliau sudah mati sekalipun, kalau masih diperlukan ya manfaat untuk berdakwah, sampai tulang beliau pun juga ditawarkan kepada Nabi. Allah, itulah hebatnya seorang yang namanya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang kita semuanya peringati ya, yang mana sholat didapatkan, perintahan sholat itu adalah di saat Nabi bertemu dengan Allah tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, di alam yang semua malaikat dan Nabi tidak ada yang tahu, di tempat yang semua malaikat dan Nabi hatta malaikat Jibril alaihissalatu wassalam tidak ada yang mampu menembus tempat tersebut, karena tempat tersebut tempat teristimewa yang Allah ciptakan khusus untuk pertemuan kekasihnya tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW dengan zatnya. Ya ini yang kita agungkan bersama, ini yang kita peringati bersama. Kalau Buya mau menceritakan sejarah tentang Isra Mi'raj secara seutuhnya tidak akan cukup satu malam ya. Namun ini cukup untuk membayar hutang yang kemarin, ya kan? Yang kemarin pun punya hutang, karena Buya mau melanjutkan perjalanannya ke Cigonewah lalu ke Ciwidey, malam ini dicukupkan sekian. Semoga kalimat ini manfaat, khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi yang mendengarkannya ya. Dan kita semua dikabul doa oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah, ditinggikan derajat kita, diselamatkan, dijauhkan dari segala musibah, fitnah, wabah, penyakit. Mudah-mudahan corona dan omikron semuanya diangkat oleh Allah, segala bala bencana diangkat oleh Allah, cita-cita semua keluarga besar di pondok pesantren ini dikabul oleh Allah Ta'ala ya. Ini menjadi tempat pengkajian ilmu yang manfaat, tempat yang menjadi tempat bersemayamnya keberkahan dan rahmat Allah bagi umat semuanya ya, bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah.